Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Rumus Besar Bahasa Indonesia, teks negosiasi berasal dari kata negosiasi. Bila dilihat dari artinya, negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Menurut Agnesia, teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang berguna untuk mencari kesepakatan antara pihak yang berbeda. Menurut Depdiknas, mengartikan teks negosiasi sebagai bentuk kata dari pengarang atau kutipan dari suatu kitab suci sebagai pangkal ajaran dan alasan. Menurut Ross, teks negosiasi adalah suatu penyampaian informasi terkait apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan apa yang kita dambakan dari orang lain. Menurut Lumumba, teks negosiasi adalah suatu proses yang bersifat kompleks dan harus ada aktivitas ataupun kegiatan di dalamnya. Menurut Robbins dan Judge, negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak ataupun lebih melakukan pertukaran antara barang dan jasa dan berusaha menemukan kesepakatan nilai tukarnya. Kenalkan, saya Almaura Repa Saskia dari 10.3 kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tujuan negosiasi. Tujuan utama negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat yang timbul akibat negosiasi. Yang kedua, mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat. Yang ketiga, menghindari hal-hal negatif dari perdebatan dan juga pertikaian akibat perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, menyatukan beberapa perbedaan pendapat. Kenalkan, nama saya Medina Putri Kusandi, saya dari kelas 10.3 dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan struktur tentang teks negosiasi. Struktur teks negosiasi itu ada 6. Yang pertama, orientasi, yang kedua, permintaan, yang ketiga yaitu pemenuhan, yang keempat yaitu penawaran, yang kelima yaitu persetujuan, dan yang keenam yaitu penutup. Di orientasi yaitu berisi salam atau sapaan dari antara dua belah pihak. Yang kedua yaitu permintaan. Permintaan yaitu berisi tentang ungkapan dari dua belah pihak untuk mengungkapkan keinginan yang ingin dicapai atau diselesaikan. Yang ketiga yaitu pemenuhan, yaitu berisi tentang kegiatan atau interaksi antara satu pihak dan kedua pihak yang sudah memenuhi suatu permintaan atau tidak. Yang keempat yaitu penawaran. Penawaran yaitu puncak dari kegiatan negosiasi yang berisi tentang tawar-menawar antara pihak satu dan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang kelima yaitu persetujuan. Persetujuan yaitu hasil dari penawaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keenam yaitu penutup. Penutup itu adalah kegiatan. Penutup adalah bagian yang menandakan kalau proses negosiasi ini telah selesai. Penutup juga berisi tentang terima kasih dan ucapan salam antara kedua belah pihak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Ramadan dari kelas 10.3 dan kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan kaidah kebahasaan teks negosiasi yang saya cari dari sumber Tirto. Kaidah kebahasaan teks negosiasi terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah bahasa persuasif. Bahasa persuasif digunakan untuk membujuk dan menarik perhatian. Yang kedua adalah bahasa deklaratif. Bahasa deklaratif berisi pertanyaan atau informasi terkait suatu hal. Yang ketiga adalah kesatuan bahasa. Kesatuan bahasa penting untuk menciptakan komunikasi yang baik terhadap pihak-pihak yang bernegosiasi. Yang keempat adalah konjungsi. Konjungsi menggunakan kata penghubung seperti kalau, begitu, walaupun, meskipun, dan lain-lain. Yang kelima adalah
kalimat efektif. Menggambarkan informasi yang jelas, mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Yang keenam adalah pasangan tuturan. Pasangan tuturan bila digambarkan seperti seseorang menawar lalu ditolak atau diterima. Yang ketujuh adalah memerintah dan memenuhi perintah. Salah satu pihak memerintah lalu salah satu pihak lainnya memenuhi perintah. Yang kedelapan yaitu pronomina persona, menggunakan kata ganti seperti saya, kami, Anda. Yang kesembilan adalah kalimat langsung, meniru ucapan pihak lain secara langsung. Yang kesepuluh kalimat kontraks, menggunakan perbandingan misalnya kurang dan lebih. Kenalkan, nama saya Lusina Dianti, saya dari 10.3. Di sini saya akan mempresentasikan ciri-ciri teks negosiasi, yaitu ada menghasilkan kesepakatan, menghasilkan keputusan, dan saling menguntungkan, memprioritasikan kepentingan bersama, mengaruh pada tujuan praktis, sarana untuk mencari penyelesaian. Contoh kegiatan negosiasi. Siang Alma. Siang, Medin. Saya akan menawarkan bimbingan belajar di kelas saya. Kira-kira bimbelnya mengenai apa? Bimbelnya mengenai pelajaran-pelajaran di sekolah. Dan untuk bimbelnya diadakan hari apa saja? Bimbelnya diadakan hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Sepertinya menarik. Kira-kira untuk harga per bulannya berapa? Harga per bulannya yaitu 200.000. Gimana kalau 100.000? Gimana kalau 180.000 aja? 140 deh. Mending 150 aja deh. Oke, deal. Oke, kalau begitu ditunggu ya. Oke, see you.